Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang, warahmatullahi salam wabarakatuh. sejahtera buat kita semua, teman-teman UKM. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kelas online kita pada siang hari ini. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang kewajiban PPh pungut pasal 21 dan 26 bagi koperasi dan badan usaha yang akan dibahas oleh narasumber kita, yaitu Ibu Hikmah Fitriani dari Associate Konsul, dan juga akan dimoderatori oleh Ibu Ilona. Bagi teman-teman yang ingin bertanya nanti, pertanyaannya silakan dipersiapkan dan ditulis di kolom chat. Nanti di akhir sesi kita akan jawab satu-satu. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Ibu Ilona. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang, selamat datang kembali di kelas online SMESCO, di mana kelas ini adalah inisiasi antara Kementerian Koperasi dan UMKM bersama SMESCO Indonesia, di mana di sini kami hadir hampir setiap hari memberikan kelas-kelas online untuk mendukung UMKM dan koperasi. Dari kelas-kelas yang kami adakan, diantaranya adalah kelas di bidang fashion, kuliner, kria, legal dan perizinan, pembiayaan, dan pajak yang dimana biasanya kita lakukan di setiap hari Jumat, namun karena besok tanggal merah, maka kita majukan untuk kelas pajak dan pembiayaan kita di minggu ini menjadi hari ini. Terkait topik yang akan kita bicarakan, kali ini kita akan bahas mengenai pajak, yaitu khususnya PPh Pasal 21, di mana PPh Pasal 21 ini selain berlaku untuk karyawan yang mungkin bekerja di satu perusahaan, lalu dipotong PPh Pasal 21, tapi kali ini kita akan membahasnya dari sisi pengusaha. Di mana saya yakin bahwa Bapak Ibu yang hadir di sini mungkin kebanyakan ini sebagai pengusaha gitu ya, ingin mengetahui bagaimana sih kewajiban pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pembayaran kepada karyawan atau individual lainnya yang melakukan transaksi dengan Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kewajiban PPh Pasal 21 ini lebih ditujukan kepada pengusaha atau usaha yang sudah berbentuk badan seperti PT dan CV. Namun apabila usaha Bapak Ibu itu masih bentuknya pribadi atau menggunakan NPWP pribadi, itu biasanya sangat jarang ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 21. Sehingga tidak memiliki kewajiban yang demikian. Namun kalau misalnya usaha Bapak Ibu itu sudah berbentuk PT atau CV, maka kan sudah ada kewajiban nih sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk mengkolek atau menarik pajak dari lawan transaksi yang Bapak Ibu lakukan, yaitu dengan melakukan pemungutan PPh 21 kepada karyawan atau individu lainnya yang memang memiliki transaksi seperti seandainya Bapak mendirikan perusahaan, lalu ada biaya notaris, atau menggunakan jasa IT untuk setup komputer dan server atau sistem, itu semua akan menjadi objek PPh Pasal 21 apabila lawan transaksi Bapak Ibu adalah perorangan. Untuk detailnya nanti kita akan bahas, yaitu Mbak Fitriana yang akan membahas dan memaparkan apa aja sih subjek pajak 21, apa aja objeknya, lalu berapa saja tarifnya. Nanti kita akan juga melihat bagaimana perhitungannya untuk karyawan, non-karyawan, dan untuk PPh Pasal 26 yaitu sama sifatnya dengan PPh Pasal 21, namun untuk orang asing. Seperti misalnya kalau ada karyawan ekspat, atau kalau misalnya menggunakan jasa orang pribadi atau konsultan dari luar negeri. Tanpa memperpanjang waktu, saya akan serahkan sesi ini kepada Mbak Fitriana untuk mulai memaparkan mengenai apa saja tentang PPh 21 dan 26. Kita akan sampai pada pelaporan SPT-nya itu sendiri, di mana setiap bulan bagi pemotong dan pemungut PPh Pasal 21 itu diwajibkan untuk melaporkan.
Setelah kita selesai pada pembahasan sampai tahap pelaporan SPT masa, nanti kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Jadi Bapak Ibu kalau di tengah perjalanan ada muncul-muncul pertanyaan, boleh dituliskan di kolom chat. Kita baru akan menjawab nanti setelah selesai pemaparan dari materi hari ini. Oke, tanpa memperpanjang waktu, saya serahkan kepada Mbak Fitriana. Silahkan, Mbak. Selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurma Fitriana dari Associate IB Consult. Di sini materi hari ini itu tentang kewajiban PPh potong pungut pasal 21 atau 26 bagi koperasi dan badan usaha. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu sih PPh pasal 21 atau 26. PPh pasal 21 ini adalah pajak yang dikenakan kepada atas penghasilan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun terkait dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Untuk subjek pajak dalam negeri itu disebutnya dengan PPh yang dikenakan dengan PPh pasal 21, sedangkan untuk subjek pajak luar negeri itu dikenakan PPh pasal 26. Selanjutnya, untuk siapa sih pemotongnya PPh pasal 21 itu siapa aja yang bisa jadi pemotong PPh pasal 21? Yang pertama itu ada pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi, badan, atau cabang. Selanjutnya ada bendahara, terus ada dana pensiun. Setelah itu ada orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Selanjutnya ada penyelenggara kegiatan. Setelah udah tahu pemotong PPh pasal 21 itu siapa aja, buat untuk orang pribadi atau badan itu, agar dapat menjadi pemotong PPh pasal 21 itu harus mendaftarkan diri untuk menjadi pemotong PPh pasal 21. Jadi pas pendaftaran NPWP itu di situ disilakan untuk mendaftarkan diri sebagai pemotong PPh pasal 21. Dan untuk wajib pajak orang pribadi atau badan biasanya dapat mengetahui apakah menjadi pemotong PPh pasal 21 itu dengan melihat SKT dari kantor pelayan pajak yang diterima pada saat pendaftaran NPWP-nya. Selanjutnya, untuk pemberi kerja bukan pemotong PPh pasal 21 itu ada kantor perwakilan negara asing, organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan, dan pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha. Itu tidak menjadi pemberi kerja, bukan menjadi pemberi kerja yang dipotong PPh pasal 21. Selanjutnya, itu ada siapa penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Yang pertama, ada pegawai, penerima uang pesangon, pensiun, terus selanjutnya ada bukan pegawai. Bukan pegawai itu yang berhubungan dengan, misalkan mendapatkan imbalan sesuai dengan pekerjaan, misalkan di bukan pegawai ini dapat jasa, dia seorang IT dan dia mengeluarkan jasa IT-nya, maka itu bisa dipotong PPh pasal 21 atas penghasilan jasa IT tersebut. Terus ada anggota Dewan Komisaris, mantan pegawai, peserta kegiatan. Untuk selanjutnya, apa saja penghasilan yang dipotong PPh pasal 21? Yang pertama, itu ada penghasilan pegawai tetap, baik yang teratur maupun tidak teratur. Yang kedua, itu penghasilan penerima pensiun secara teratur, penghasilan uang pesangon, serta ada imbalan kepada bukan pegawai, kepada peserta kegiatan, atau kepada mantan pegawai. Jadi mantan pegawai yang masih menerima imbalan atau penghasilan itu bisa menjadi objek yang dipotong PPh pasal 21. Ada penarikan dana pensiun juga oleh peserta, termasuk kenikmatan atau natura dari wajib pajak yang dikenakan PPh final dan wajib pajak yang dikenakan PPh berdasarkan norma penghitungan khusus. Selanjutnya, apa saja sih penghasilan yang tidak dipotong PPh pasal 21? Yang sebelumnya tadi dibahas ada penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Yang sekarang penghasilan yang tidak dipotong. Yang pertama ada pembayaran manfaat atau santunan. Misalkan pembayaran premi asuransi dan kita mendapatkan manfaat asuransi ketika kita klaim, maka itu
tidak termasuk ke dalam penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Itu bukan masuk penghasilan yang tidak dipotong. Terus yang kedua itu natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Yang ketiga, iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun. Yang keempat, zakat atau sumbangan. Yang kelima itu beasiswa. Selanjutnya, PPh 21 itu bisa bersifat final maupun ada dua, PPh 21 yang bersifat final dan bersifat tidak final. Untuk yang bersifat final, itu PPh 21 yang tidak akan dihitung lagi di SPT tahunan untuk dikenakan tarif umum bersama dengan penghasilan lainnya. Terdiri dari ada uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua. Uang pesangon ini penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja termasuk pengelola dana pesangonnya. Terus untuk uang manfaat pensiunnya ini dibayarkan kepada orang pribadi peserta dana pensiun secara sekaligus. Untuk tujuan tunjangan hari tua ini, penghasilan yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara tunjangan hari tua kepada orang pribadi yang telah mencapai usia lanjut. Selanjutnya, ada untuk tarif pajak PPh 21 final. Untuk tarif pajaknya itu, yang pertama ada uang pesangon, itu tarifnya itu yang pertama ada 0% dengan penghasilan 0 sampai dengan 50 juta. Yang kedua dengan tarif 5% dengan penghasilan di antara 50 juta sampai dengan 100 juta. Yang ketiga 15% dengan penghasilan di antara 100 juta sampai dengan 500 juta. Dan yang keempat ada tarif sebesar 25% untuk penghasilan di atas 500 juta. Jadi untuk PPh 21 finalnya, penghitungannya tinggal dikalikan tarif pajak dengan penghasilan tersebut, dengan penghasilan yang dihasilkan tersebut. Terus untuk uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua, itu perhitungannya tarif pajaknya itu 0% dan 5%, yang dimana 0% ini untuk penghasilan di antara 0 sampai dengan 50 juta, dan 5% ini untuk penghasilan di antara untuk penghasilan di atas 50 juta. Nah, selanjutnya tadi dibahas sebelumnya itu ada untuk tarif pajak PPh 21 final. Yang selanjutnya ini perhitungan untuk PPh 21 tidak final. Untuk yang tidak final itu, yang termasuk dalam tidak final itu kayak untuk penghasilan pegawai tetap, penerima pensiun, bukan pegawai, ataupun bukan pegawai dan pegawai tidak tetap. Yang untuk pegawai tetap dan penerima pensiun ini perhitungannya untuk pegawai tetap dari penghasilan dari gaji, tunjangan, premi asuransi yang dibayarkan oleh pemberi kerja itu merupakan penghasilan bruto. Selanjutnya dikurangin dengan biaya jabatan, yaitu sebesar 5% dari penghasilan bruto, maksimal 6 juta per tahun atau 500.000 per bulan. Dan dikurangi lagi dengan iuran pensiun atau JHT atau THT yang dibayarkan pegawai. Yang selanjutnya, ketika penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran pensiun, itu menghasilkan penghasilan neto selama 1 bulan, setelah itu disetahunkan. Setelah disetahunkan, akan dikurangin dengan PTKP. PTKP itu penghasilan tidak kena pajak. Nanti selanjutnya akan dibahas mengenai PTKP. Setelah dikurangin PTKP, akan menghasilkan penghasilan kena pajak. Setelah kita menemukan penghasilan kena pajak, itu penghasilan yang akan dihitung dengan menggunakan tarif pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang dimana tarif tersebut merupakan tarif progresif. Untuk selanjutnya, untuk PPh 21 tidak final yang pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Untuk pegawai tidak tetap atau pegawai tenaga kerja lepas itu bagi yang telah memiliki NPWP dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan pemotong PPh pasal 21 atau 26 serta tidak memperoleh penghasilan lainnya. Jadi yang pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas itu perhitungannya itu kan penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan, yaitu 4.500.000. Dengan syarat ketika penghasilan bruto dikurangi PTKP, PTKP ini didapatkan kepada orang atau pegawai tidak tetap yang memiliki NPWP dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan pemotong PPh pasal 21 saja. Jika memperoleh penghasilan lainnya, misalkan
pegawai tidak tetap tersebut atau tenaga kerja lepas tersebut dia kerjanya di 2 tempat atau dia tidak kerja di hanya di pemotong PPh pasal 21-nya saja, cuman dapat penghasilan yang lainnya, maka tidak dikurangi dengan PTKP per bulan yaitu 4.500.000. Selanjutnya, untuk perhitungan PPh 21 tidak final yang bukan pegawai. Yang sebelumnya tadi dibahas yang pegawai tidak tetap atau pegawai lepas ya. Yang selanjutnya ini ada yang bukan pegawai. Yang bukan pegawai itu ada 3, yang berkesinambungan dengan sesuai dengan pekerjaan yang ada di perusahaan itu. Terus yang kedua ada berkesinambungan tetapi exclude pasal 13 ayat 1 pada per 16 PJ 2016, yaitu yang dimana berkesinambungan tetapi tidak memiliki NPWP dan mereka itu tadi sebelumnya disebutkan bahwa mereka itu menghasilkan penghasilan yang lebih dari 1 pemotong pajak. Pemotong PPh 21-nya lebih dari 1. Jadi ada perhitungannya sendiri juga. Terus yang tidak berkesinambungan, jadi nggak ada hubungannya sama pekerjaan. Terus yang berkesinambungan itu perhitungannya 50% dikali penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP per bulan. Dihitung secara kumulatif. Yang berkesinambungan itu 50% dikali penghasilan bruto, dihitung secara kumulatif, dan tidak berkesinambungan itu 50% dikali penghasilan bruto. Yang dimana dihitung secara kumulatif itu, jadi setiap bulan akan menambah. Jadi misalkan di bulan ini berarti sama DPP-nya, DPP itu dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak itu yang 50% dikali penghasilan bruto. Jadi itu namanya DPP, yang kita sebut namanya DPP, dasar pengenaan pajak. Jadi DPP dihitung secara kumulatif. Jadi misalkan bulan ini DPP bulan ini sama dengan DPP bulan ini ditambahkan dengan DPP bulan sebelumnya. Itu yang dihitung secara kumulatif. Jadi setiap bulan nambah. Jadi dari bulan sebelumnya ditambah dengan bulan ini, kayak gitu. Untuk dalam hal dokter yang melakukan praktik di rumah sakit atau klinik, maka besar jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jasa dokter yang dibayar oleh pasien melalui rumah sakit atau klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit dan atau klinik. Selanjutnya, sebelumnya tadi kan di PPh pegawai tetap itu ada PTKP dan pegawai pensiun kan ada pengurangan PTKP. Sebelumnya juga ada PTKP juga. Nah, ini besaran PTKP, penghasilan tidak kena pajak yang dapat dikurangkan dari penghasilan brutonya. Yang pertama, itu ada 54 juta. 54 juta itu untuk diri wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, tambahan yang kedua itu ada 4.500.000 untuk tambahan untuk wajib pajak yang kawin atau menikah. Terus yang ketiga ada 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Paling banyak itu 3 orang untuk setiap keluarga. Jadi misalkan wajib pajaknya orang yang menerima penghasilan itu dia berstatusnya kawin. Berarti PTKP-nya 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi tersebut sendiri, ditambahkan dengan 4.500.000 ini untuk status kawinnya itu. Misalkan kawin sudah punya anak, berarti ditambahkan lagi anaknya 4.500.000 lagi, berarti 54 juta ditambah 4.500.000 ditambah 4.500.000. Jadinya 63 juta untuk PTKP yang kawin yang memiliki anak 1. Untuk anaknya misalkan punya anak 4 itu yang hanya dihitung itu hanya 3 orang saja karena maksimal untuk PTKP untuk tambahan anggota keluarga itu hanya maksimal 3 orang. Dan perlu catatan bahwa besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender atau 1 Januari tahun pajak bersangkutan. Jadi misalkan pada bulan Desember 2019 itu orang wajib pajak menikah. Nah, pada Januari itu status PTKP-nya itu hanya 54 juta dan 4.500.000 yang menanggung diri wajib pajak sendiri dan status kawinnya. Nah, terus dia punya anak pada bulan Oktober 2020. Oktober 2020 dia belum dikenakan PTKP yang 4.500.000 yang kedua karena perhitungan anak itu perhitungan yang PTKP ini itu per 1 Januari tahun pajak bersangkutan. Waktu Januari tahun 2020 itu
orang pribadi tersebut belum mempunyai anak, hanya mempunyai status kawin, maka PTKP yang dikenakan itu tetap 54 juta ditambah 4.500.000. Belum ada yang 4.500.000 yang menanggung anak tersebut. Selanjutnya itu ada untuk besaran PTKP bagi karyawati. Untuk karyawan perempuan itu untuk yang sudah menikah itu PTKP-nya hanya untuk diri sendiri. Yang belum menikah itu untuk bisa untuk diri sendiri dan tanggungan maksimal 3. Atau misalnya itu orang tua yang sudah pensiun atau misalnya orang yang sudah pensiun, orang tua yang sudah pensiun atau tidak bekerja. Terus untuk yang sudah menikah tetapi suaminya tidak berpenghasilan, itu bisa PTKP-nya itu dari diri sendiri, dari status kawinnya dia, sama tanggungan maksimal 3, dengan syarat menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat, sederhananya kecamatan, yang menyatakan bahwa suaminya itu tidak memperoleh penghasilan. Jadi tanggungan maksimal yang 3 di sini juga sama seperti sebelumnya, itu bisa keturunan garis Menda. Jadi orang tua, bapak ibu, anak, sama mertua juga bisa semenda. Jadi bisa nanggung mertua, misalkan orang tuanya udah nggak bekerja, jadi saya mau menanggung, saya menanggung semuanya dari dia orang tuanya, jadi dia bisa menggunakan PTKP-nya dia, menggunakan PTKP yang 4.500.000 tadi. Selanjutnya untuk tarif PPh pasal 21. PPh pasal 21 di pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan itu ini merupakan tarif progresif yang dimana 5% itu untuk penghasilan dari 0 sampai dengan 50 juta. Untuk 15% itu di atas 50 juta sampai dengan 250 juta. Untuk 25% itu di atas 250 juta sampai dengan 500 juta. Dan untuk 30% itu di atas 500 juta. Ini dikenakan tarif progresif. Jadi misalkan si penghasilannya baru belum sampai 50 juta itu masih di angka 5%, masih di layer pertama. Di layer pertama ini tarifnya 5%. Sedangkan misalkan udah dalam 1 tahun pajak di bulan ke-6 atau ke-7 sudah di atas 50%, 50 juta, dan 50 juta misalkan sudah mencapai 200 juta. Sudah mencapai 200 juta, berarti yang 50 juta ini dipotongnya dikalikan dengan 5%. Sedangkan sisanya tadi kan penghasilannya sebesar 200 juta. Yang 50 juta ini dipotong 5%, yang sisanya 150 juta itu dipotongnya sama dengan 15%. Jadi untuk pajak terutangnya itu yang 5% dikali 50 juta ditambahkan dengan 15% dikali 150 juta. Itu dinamakan dengan tarif progresif. Selanjutnya kita lihat contoh dari perhitungan PPh 21 pegawai tetap untuk yang tidak mempunyai NPWP. Sebelumnya ini membahas dulu perhitungan PPh 21 pegawai tetap yang tidak mempunyai NPWP itu perlakuannya sama nggak sih sama yang pegawai tetap tapi yang memiliki NPWP. Jadi yang pegawai tetap yang tidak memiliki NPWP itu dikenakan pajak penghasilan pasal 21 ini dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki nomor pokok wajib pajak. Jadi yang nggak punya NPWP tarifnya akan lebih tinggi 20% dibandingkan dengan yang memiliki NPWP. Dan berlaku untuk pemotongan PPh pasal 21 yang bersifat tidak final. Nah, selanjutnya ada contoh perhitungan PPh pasal 21 karyawan tetap dan bukan pegawai yang tidak berkesinambungan. Ini contohnya ada karyawan yang bernama Ilham. Ilham ini merupakan karyawan tetap pada perusahaan PT ABC, yang dimana Ilham memperoleh gaji sebulan sebesar 5.750.000 dan membayar JKK. JKK itu jaminan keselamatan kerja itu sebesar 10.800 dan membayar juga jaminan kematian itu sebesar 13.500 per bulan. Untuk JHT dan JP-nya itu sebesar 90.000 dan 45.000. Ilham ini tidak memiliki NPWP dan Ilham ini statusnya sudah menikah tetapi belum mempunyai anak.
pada tahun 2020 ini. Bagaimana penghitungan PPh pasal 21 bulan Januari? Untuk penghitungan PPh pasal 21 Januarinya, kita dapat dilihat gajinya itu dia 5.750.000. 5.750.000 ini ditambahkan dengan JKM dan JKK yang Ilham bayarkan setiap bulannya, yaitu 13.500 ditambah dengan 10.800, hasilnya 24.300. Setelah itu dari gaji ditambahkan dengan JKK-JKM-nya itu menghasilkan penghasilan bruto dalam sebulan. Jadi penghasilan bruto sebulannya Ilham itu Rp5.774.300. Setelah mendapatkan penghasilan bruto, kita kurangi dengan biaya jabatan dan JHT serta JP. JHT itu jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Untuk biaya jabatan itu 5% itu dari penghasilan bruto sebulan, bukan dari gaji. Jadi kita hitung dulu penghasilan bruto sebulannya. Jadi kita tahu biaya jabatannya itu 5% dari penghasilan bruto dia dalam sebulan. Biaya jabatan Ilham itu sebesar 288.715, ditambahkan dengan JHT dan JP-nya itu menghasilkan 423.715. Setelah itu, setelah mendapat jumlah komponen yang dapat dikurangi, selanjutnya penghasilan bruto dikurangi dengan komponen yang tadi bisa dikurangi tersebut, yang biaya jabatan, JHT, JP, itu menghasilkan penghasilan neto sebulan. Penghasilan neto sebulan itu didapatkan 5.385.585. Kita udah dapat yang namanya penghasilan neto sebulan. Untuk menghitung dikurangin PTKP itu disetahunkan dulu, jadi dikalikan 12, dengan hasilnya sebesar Rp64.207.020. Setelah mendapat penghasilan neto setahun, dikurangi dengan PTKP. Ilham tadi statusnya dia sudah kawin, tetapi belum punya anak. Jadi PTKP yang dia pakai adalah WP untuk WP dia sendiri, untuk diri sendiri itu 54 juta, dan untuk status kawinnya itu 4.500.000. Jadi PTKP yang dia dapatkan itu, yang Ilham dapatkan itu sebesar 58.500.000. Untuk mengetahui PKP setahunnya itu, penghasilan neto setahun itu yang sebelumnya dikurangi dengan PTKP, hasilnya Rp5.707.020. PPh pasal 21 terutangnya, ini kan Rp5.707.020. Itu kan masih di layer pertama, yang tadi disebutkan di tarif pasal 17. Tarif pasal 17 itu kan 0 sampai dengan 50 juta itu masih di layer 5%. Maka dikalikan dengan 5% saja, Rp5.707.020 dikali 5%. Hasilnya Rp285.351. Itu dalam setahun. Untuk bulan Januarinya saja dibagi 12, hasilnya 23.780. Untuk Ilham ini dia tidak memiliki NPWP, dia belum memiliki NPWP, maka tarifnya lebih tinggi 20%. Jadi kita kalikan saja 120% dikalikan 23.780, hasilnya 28.535. Contoh selanjutnya itu yang memiliki NPWP. Contohnya pegawai karyawan yang lainnya di perusahaan PT ABC itu ada yang namanya Ava. Pada tahun 2020 itu memperoleh gaji sebulan 3.500.000. Dan Ava ini memiliki NPWP dan Ava statusnya belum nikah. Pada bulan Januari penghasilan Ava dari PT ABC hanya dari gaji. Bagaimana penghitungan PPh pasal 21 bulan Januarinya? Jawabannya gajinya ini 3.500.000. Yang sebelumnya tadi yang Ilham itu ada penambahan JKK dan JKM, sedangkan Ava ini nggak membayar apa-apa lagi selain gaji, jadi tidak menerima apa-apa lagi selain gaji, jadi dia menerima cuman gaji, sehingga penghasilan bruto Ava sama dengan gaji. Penghasilan brutonya sama dengan 3.500.000.
Terus dikurangi dengan biaya jabatan. Biaya jabatannya itu 5% dikali 3.500.000. 3.500.000 di sini itu penghasilan bruto, karena tidak ada penambahan apapun, maka di sini sama dengan gaji 3.500.000. Untuk biaya jabatannya sama dengan 175.000. Dan penghasilan neto sebulan 3.500.000 dikurangi dengan 175.000. Hasilnya 3.325.000. Untuk penghasilan neto setahunnya dikalikan 12, hasilnya 39.900.000. Dan untuk PTKP-nya, karena belum menikah dan dia tidak menanggung siapapun, maka PTKP-nya hanya di 54 juta. Hanya 54 juta. Untuk PKP setahunnya itu 0, karena penghasilan neto setahunnya Alfa ini kurang dari 54 juta. Nilai penghasilan neto setahun kurang dari PTKP, maka PKP-nya sama dengan 0. Sehingga ketika PKP-nya 0, itu PPh pasal 21 terutangnya itu sama dengan 0. Selanjutnya ada contoh perhitungan untuk bukan pegawai yang tidak berkesinambungan. Contohnya di PT ABC ini menggunakan jasa notaris untuk mengurus akte-akte terkait dengan perusahaan, misalkan ada akte baru, terus di PT ABC ini menggunakan jasa seorang notaris. Jadi Wati ini merupakan seorang notaris. Wati memberikan jasanya untuk mengurus akta terkait dengan perusahaan kepada PT ABC dengan fee sebesar 3 juta rupiah. Berapa besarnya PPh pasal 21 yang terutang, dan Wati ini memiliki NPWP. Jadi besaran PPh pasal 21 yang terutang, ini kan kalau bukan pegawai yang tidak berkesinambungan, itu kan tadi sebelumnya itu DPP-nya atau dasar pengenaan pajaknya, itu 50% dikali dengan penghasilan bruto. Kita dapatkan DPP-nya 50% dikalikan 3 juta, itu sama dengan 1.500.000. 1.500.000 merupakan DPP yang dapat yang bisa dihitung PPh pasal 21-nya dari situ, dari 1.500.000. 1.500.000 dikali 5%, hasilnya 75.000. Karena memiliki NPWP berarti tidak lebih tinggi 20% dari yang memiliki NPWP. Jika misal Wati tidak memiliki NPWP, berarti tarifnya itu lebih tinggi 20%, artinya 6% dikali 50% dikali 3 juta. Karena di sini Wati memiliki NPWP, maka tarifnya hanya 5%. Selanjutnya, kita sudah tahu cara menghitung pajak penghasilan pasal 21-nya. Jadi untuk bukti pemotongan PPh pasal 21 untuk karyawan tetap. Di karyawan tetap yang bekerja itu biasanya di perusahaan dikasih bukti pemotongan PPh pasal 21-nya yang dinamakan formulir 1721A1. Ini adalah bukti pemotongan pajak yang digunakan oleh wajib pajak orang pribadi berstatus pegawai atau pensiunan. Jadi formulir ini diberikan oleh instansi terkait untuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi yang menerima penghasilan. Fungsi dari formulir 1721A1 ini adalah sebagai kredit pajak, juga dapat digunakan untuk mengawasi pajak yang sudah dipotong. Dan biasanya formulir 1721A1 ini dilampirkan saat wajib pajak menyampaikan SPT tahunan PPh, yang biasanya dilaporkan tanggal 31 Maret tahun berikutnya, atau 3 bulan setelah tahun pajak berakhir. Itu paling telat. Formulir 1721A1 ini harus dibuat oleh pemberi kerja, kemudian diberikan kepada karyawan atau pegawai sebelum akhir periode pelaporan pajak SPT orang pribadi tahun pajak bersangkutan. Jadi sebelum tanggal 31 Maret tahun berikutnya, itu 1721A1 ini harus sudah dipegang oleh pegawainya atau karyawannya, sudah diberikan kepada karyawannya. Untuk ketentuan proses pembuatan bukti pemotongan PPh pasal 21 formulir 1721A1, yang pertama, perlu diingat 1721A1 ini hanya diberikan untuk pegawai tetap saja. Untuk bukan pegawai tidak tetap, pekerja lepas, atau yang lainnya itu tidak mendapat 1721A1. Dan formulir 1721A1 ini merupakan bukti pemotongan PPh pasal 21 untuk 1 tahun pajak atau selama pegawai tetap bekerja. Terus selanjutnya,
kita sebagai pemberi kerja membuat bukti potong formulir 1721A1 paling lama 1 bulan setelah tahun kalender berakhir. Berarti kalau kalender berakhir misalkan dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember, berarti penyerahan formulir 1721A1 paling lama itu 1 bulan setelah tahun kalender berakhir, berarti tanggal 31 Januari atau di bulan Januari. Di bulan Januari 1721A1 itu sudah diserahkan kepada karyawan. Ini contoh dari bukti potong 1721A1. Bisa dilihat di sini punya ini tampilan dari 1721A1. Untuk pengisiannya, di sini masa perolehan di sini 1 sampai dengan 12 tergantung dari pegawai itu bekerja selama berapa bulan dalam 1 tahun pajak. Terus ini nomor 1721A1-nya, formulirnya. Selanjutnya untuk angka yang diisi di dalam sini gaji atau pensiun atau THT atau JHT ini diisi gaji selama 1 tahun. Jadi misal tadi kan si Ilham itu dia per bulannya mendapatkan gaji sebesar Rp5.750.000. Dalam 12 bulan dia mendapatkan penghasilan gaji sebesar 69 juta. Jadi pada kolom gaji atau pensiun atau JHT ini gaji dia selama 12 bulan yang sebesar 5.750.000 itu dikalikan 12. Untuk tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya itu seperti kayak lembur, DKM, DKK itu masuk ke sini. Selama total 1 tahun dikalikan 12. Jadi JKK, JKM kan 10.000 sekian dan 13.000 sekian itu ditambahkan terus dikalikan dengan 12, masukkan ke angka sini. Dan di jumlah penghasilan bruto ini ditambahkan saja 69 juta gajinya ini ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang lainnya. Sama dengan penghasilan bruto. Setelah itu dikurangi dengan biaya jabatan. Biaya jabatannya itu 5% dikalikan dengan penghasilan brutonya. Penghasilan brutonya biaya jabatan itu 5% dikalikan dengan 69 juta 69.291.600. Selanjutnya, untuk biaya jabatan, udah dikurangi dengan iuran pensiun juga 1.620.000, yang dimana total ini selama 12 bulan. Yang dibayarkan tadi kan setiap bulannya itu 90.000 ditambah 45.000 setiap bulannya. Jadi selama 1 tahun dia 1.620.000. Setelah dapat pengurangannya di biaya jabatan dan iuran pensiun, pengurangan ini penghasilan bruto dikurangi dengan komponen yang menjadi pengurang. Hasilnya itu penghasilan neto. Penghasilan neto sebesar 64.207.020 rupiah. Setelah dikurangi dengan biaya jabatan, setelah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, dikurangi dengan biaya JHT dan JP selama setahun, itu hasilnya penghasilan neto. Penghasilan neto ini ditaruhkan di sini, diletakkan di sini, terus habis itu kurangi dengan PTKP. PTKP-nya Ilham tadi 58.500.000 karena dia hanya memakai status kawin. Untuk diri sendiri 54 juta dan status kawinnya 4.500.000. Maka PTKP-nya 58.500.000. Untuk PTKP-nya hanya dikurangi 64 juta dikurangi 58.500.000 itu hasil 5.707.000 dan hasilnya 342.420 dikarenakan Ilham ini tidak memiliki NPWP maka tarif pajaknya lebih tinggi 20%. Dan untuk AFA yang tidak terutang pajak
Di sini gajinya itu dikalikan 12 juga sama 3.500.000 dikali 42 juta dan biaya jabatannya juga dikalikan 12 hasilnya 39.900.000. Setelah itu dikurangi dengan PTKP. PTKP-nya dia hanya untuk diri sendiri 54 juta, jadi masih di bawah 54 juta. Jadi dia tidak dikenakan pajak. Selanjutnya, setelah kita tahu bukti potong 1721A1 dari karyawan ini, kita sudah tahu contoh ini 1721A1 seperti ini. Nah, selanjutnya itu pembahasan tentang PPh pasal 26. Tadi yang pada slide pertama disinggung bahwa PPh pasal 26 ini subjek pajaknya itu luar negeri, misalkan misalkan perusahaan menggunakan jasa dari orang luar negeri. Misalkan dia menggunakan jasa konsultan dari orang luar negeri, bukan dari dalam negeri, itu dikenakan PPh pasal 26. Nah, siapa sih pemotong PPh pasal 26 ini? Yang pertama ada badan pemerintah, yang kedua ada subjek pajak badan dalam negeri, badan usaha yang berbentuk PT atau CV. Seperti disebutkan sebelumnya, itu subjek pajak badan itu nggak semua badan merupakan pemotong PPh pasal 21 atau 26. Jadi harus mendaftar terlebih dahulu pas pendaftaran NPWP. Yang ketiga itu ada penyelenggaraan kegiatan. Yang keempat itu ada bentuk usaha tetap atau BUT. Yang kelima itu perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Untuk objek pajak PPh pasal 26 itu atas orang pribadi dan berapa untuk objeknya apa aja sih dan berapa tarifnya. Untuk objeknya itu ada yang pertama ada dividen, yang kedua ada bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Terus royalti, sewa, imbalan sehubungan dengan jasa. Jadi ada hadiah, pensiun, juga merupakan objek pajak PPh pasal 26. Tarifnya itu 20% dan bersifat final dari jumlah penghasilan bruto atau berdasarkan tarif tax treaty antar Indonesia dan negara asal wajib pajak. Jadi tarifnya itu bisa jadi kurang dari 20% atau bisa jadi 0% atau tergantung dengan tergantung dengan tarif tax treaty antara Indonesia dan negara asal wajib pajak. Nggak selalu 20%. Contohnya untuk perhitungan PPh pasal 26 orang pribadi atas gaji. Di PT ABC ini menggunakan jasa konsultan dari orang pribadi yang bernama James. James ini adalah konsultan asing yang memberikan jasa konsultasi kepada PT ABC. James tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari. Kalau James itu tinggal di Indonesia ini kurang dari 183 hari, itu artinya James ini merupakan subjek pajak luar negeri. Untuk mengerjakan proyek PT ABC, James sudah beristri dan mempunyai seorang anak. Pada bulan Januari 2020, James memperoleh fee sebesar $2.000 sebulan. Kurs yang berlaku adalah pada saat itu adalah 13.642 per US dollar. Maka perhitungan PPh pasal 26-nya adalah penghasilan bruto berupa fee sebulannya itu 2.000 dikalikan 13.642. Kita jadikan rupiah dulu, dikalikan dengan kurs. Setelah itu dikalikan dengan tarif. Tarifnya itu 20%. Itu merupakan kredit pajak bagi James. PPh pasal 26 atas gaji James ini bulan Januari ini adalah 5.456.800 yang akan dipotong dari penghasilan gaji, sehingga James hanya akan menerima 21.827.200 yang 5 jutanya ini sudah dipotong pajak. Jadi hanya menerima 21.827.200. Setelah menghitung pajak, kita sebagai pemotong pajak wajib melaporkan pajak pasal 21 ini dengan setiap bulannya dengan menggunakan ISPT.
ISPT PPH21 ini merupakan aplikasi untuk mengelola perpajakan untuk karyawan. Aplikasi ini digunakan untuk membuat laporan SPT massa dan membuat bukti potong untuk karyawan, baik karyawan tetap atau tidak tetap maupun karyawan yang dipotong tidak final ataupun final. Jadi setelah kita menghitung, kita harus melaporkan setiap bulannya dalam bentuk SPT, dan ini SPT-nya berbentuk online, dan untuk membuat SPT online ini kita harus memiliki software yang ISPT PPH21 dan sudah terinstall di PC ataupun notebook. Jadi kita harus menginstal dulu aplikasi ISPT PPH21 untuk digunakan agar kita bisa membuat SPT yang bisa dilaporkan ke kantor pajak. Nah, bagaimana sih cara mendapatkan aplikasinya? Untuk mendapatkan aplikasinya itu, kita kunjungi website ini yang https://www.pajak.go.id. Di sini langsung klik linknya aja. Setelah itu di link ini scroll ke bawah, itu ada namanya single installer. Di single installer ini klik aja, maka aplikasi akan terunduh secara otomatis. Setelah aplikasi terunduh, langkah selanjutnya adalah untuk menginstal aplikasi. Caranya itu sebelum menginstal itu, yang pertama itu harus pastikan itu region diubah ke Indonesia. Region ini ada di control panel di setiap PC ataupun komputer notebook. Pengguna bisa mengubahnya lewat menu control panel pada komputer. Jika tidak dilakukan, instalasi tidak akan berhasil. Selanjutnya, sudah mengganti regionnya ke Indonesia, maka selanjutnya itu aplikasi yang sudah terunduh, klik kanan pada file, lalu pilih extract here. Setelah mengekstrak file zip ke folder yang diinginkan, maka akan muncul folder the book. Nama foldernya itu the book. Di dalam folder tersebut itu ada dua folder seperti pada gambar di bawah ini, ada ISPT package dan setup. Setelah muncul dua folder ini, klik dua kali pada file ISPT package. Yang paling atas diklik ISPT package, kemudian klik next sampai selesai. Dan jika instalasi sudah selesai, maka akan muncul tampilan installation complete. Seperti pada gambar di bawah ini, itu artinya instalasi ISPT massa 2126/2014 itu sudah selesai. Dan di close aja. Sekarang proses instalasi telah selesai dan aplikasi ISPT PPH21 siap digunakan. Setelah menginstalasi dan sudah selesai, aplikasi sudah bisa digunakan dengan cara biasanya instalan akan keluar di folder aplikasi, di folder di local disk C, di program file, DJP, dan ISPT massa 2126/2014. Itu sesuai dengan pengaturan pada masing-masing komputer sih, tapi biasanya emang masuk ke dalam folder local disk C ini di program file DJP. Jadi akan muncul tampilan sebanyak ini. Dan untuk aplikasinya ini yang ISPT 21114 application. Itu sudah dapat digunakan. Tapi untuk menggunakan aplikasi itu dibutuhkan yang namanya database. Bagaimana sih cara membuat database baru untuk menggunakan aplikasi tersebut? Jadi dari sebelumnya kan di folder sebelumnya itu ada yang namanya di DJP ISPT itu ada folder DB database. Jadi klik aja DB, dalam DB itu ada DB kosong. Seperti muncul di bawah ini ada dua folder, DB kosong dan DB4. Nah, DB yang kita pakai itu yang di atas, itu DB 2113, itu copy database-nya dan diletakkan pada folder berbeda sesuai kebutuhan kita, taruh di mana. Kemudian ubah nama sesuai dengan kebutuhan juga. Misalkan mau nama PT-nya PT ABC 21, foldernya namanya PT ABC 21. Itu. Setelah kita copy paste database kosong, kita sudah menempatkannya pada folder yang kita inginkan. Kita selanjutnya itu setelah copy DB, langkah selanjutnya adalah mengkoneksikan DB agar terbaca di aplikasi SPT. Jadi kita koneksikan dulu database ke aplikasi dengan
menggunakan ODBC. Jadi pastikan komputer kita sudah terinstall ODBC Data Source Administrator 32 bit atau 64 bit sesuai dengan jenis komputernya. Itu bentukan ODBC itu seperti ini, sebelah kiri. Setelah ada ODBC, kita bisa mengkoneksikan si database ini agar bisa terbaca di aplikasi SPT. Setelah ODBC, klik di ODBC, pilih Add, dan pilih jenis file. Jenis file yang dipilih itu ada Microsoft Access Driver atau MDB ACCDB. Jadi yang sebelumnya itu tadi klik Add, terus akan muncul pop-up seperti ini, dan pilih Microsoft Access Driver, dan lalu klik Finish. Setelah klik Finish, akan muncul pop-up baru juga. Terus selanjutnya itu ketika muncul pop-up baru, ada tulisan select. Jadi pilih select, kemudian dari database yang tadi sudah kita copy dan klik OK. Jadi kita cari dulu, kita pilih database yang kita mau, yang kita sudah tempatin di tempat, misalkan di database PT ABC, kita cari di situ, dicari-cari database-nya yang kita mau sampai ketemu, terus setelah itu muncul kayak gini. Kalau udah muncul kayak gini, klik OK. Kalau udah klik OK, ini database udah terhubung dengan ODBC dan bisa dimasukkan ke aplikasi ISPT-nya. Nah, kalau udah disambungkan ke ODBC database-nya, maka di aplikasi SPT ketika kita masuk aplikasi SPT, maka akan keluar seperti ini. Jika kita klik database, akan keluar seperti ini. Jika kalau misalkan belum keluar seperti ini, maka ulangi lagi langkah-langkah yang sebelumnya, yang connect ke ODBC dan seterusnya. Setelah itu, cari letak database yang ingin dimasukkan ke dalam SPT, kemudian klik pilih DB. Ketika udah ketemu, kan ganti folder, ketemu database-nya ada di mana, database-nya ketemu, udah ketemu, kita pilih DB. Pilih DB akan, ketika kita pertama kali menggunakan aplikasi ISPT 21, maka akan muncul isian NPWP. Di sini isi saja NPWP dari pemberi kerja itu. NPWP-nya berapa? Setelah NPWP diisi, klik simpan. Setelah itu akan muncul profil wajib pajak. Diisi profil wajib pajaknya disesuaikan dengan dokumen-dokumennya. Setelah itu, untuk profil wajib pajak dan SIM yang NPWP sebelumnya tadi itu keluar pada saat pertama kali kita mendownload atau mengunduh aplikasi ISPT PPH21. Ketika kita sudah berkali-kali menggunakan profil wajib pajak, kita nggak usah ngisi lagi. Selanjutnya, kalau sudah mengisi profil wajib pajak udah lengkap, kita selanjutnya itu terdapat menu login. Untuk detail loginnya, itu ada username-nya administrator, password-nya 123. Ini langsung login aja. Kalau udah ngisi NPWP dan ngisi lengkap profilnya, kita masukin username sama password-nya. Setelah masukin username dan password, kita login, kita udah masuk ke aplikasi ISPT. Di aplikasi ISPT ini, klik pilih SPT, lalu buat SPT baru. Klik di kiri atas, itu ada klik pilih SPT, itu ada pilih SPT baru. Misalkan kita mau buat di Januari tahun 2020. Kita pilih aja masa pajaknya Januari 2020, terus klik buat SPT. Setelah klik buat SPT, sudah selesai, terus kita mau menginput untuk pegawai tetapnya. Untuk penghasilan untuk PPH pasal 21 pegawai tetapnya. Itu selanjutnya pilih isi SPT, menu isi SPT, untuk pegawai tetap, klik daftar pemotongan pajak 17211, kemudian pilih satu masa pajak. Apabila yang akan diinput adalah data transaksi, maka bisa memilih tambah, tampilannya adalah sebagai berikut. Jadi ketika udah klik menu isi SPT, terus klik daftar pemotongan pajak 17211, terus kemudian satu masa pajak, itu akan muncul seperti gambar di bawah ini.
Ini akan muncul seperti ini setelah mengikuti yang atau urutan ini. Setelah itu kita akan menginput lalu isi data berupa nomor NPWP di yang gambar sebelumnya tadi itu klik tambah terus akan muncul seperti ini. Akan muncul seperti ini, isi NPWP, nama, kode objek pajak, jumlah penghasilan brutonya, dan PPh dipotongnya. Jadi sebelumnya kan kita sudah menghitung, jadi kita buat working paper dulu, maksudnya menghitung penghasilan yang pajak penghasilannya berapa. Setelah itu kita baru bisa masukin ke sini, jadi kita nggak usah ngitung lagi, kita udah tahu angka pajak yang dipotong itu berapa sih, kayak gitu. Nah, untuk kode objek pajaknya itu ada 2110001, itu untuk pegawai tetap. Jadi itu pegawai tetap, ini kode objek pajaknya. Selanjutnya, kalau udah NPWP-nya udah terisi, namanya udah terisi lengkap, itu klik simpan. Untuk selanjutnya, untuk klik simpan itu kalau misal karyawan tidak terutang pajak, maka dimasukkan ke dalam bagian B, yang mana jumlah pegawai diisi dengan sisa karyawan tidak terutang pajak atau tetapi belum resign. Jadi tadi kan ada 2 orang, yang namanya Ilham sama Afa. Yang Ilham ini dia dipotong pajak sebesar 28.535, sedangkan Afa kan tidak dikenakan pajak. Nah, si Afa ini masuknya ke dalam bagian B di sini. Karena jika PPh-nya 0, kita tidak bisa menambahkan di sini karena PPh-nya 0, nggak bisa masuk. Maka kita harus menambahkannya di bagian B. Di sini jumlah pegawai itu sisanya 1. Jadi kan di dalam PT ABC ini karyawannya 2, Ilham sama Afa. Ilham udah masuk ke sini 1 yang di A, maka yang di B tulisannya hanya 1 karena kan jumlah pegawainya ada 2. Jadi biar A tambah B sama dengan 2 kan. Terus untuk jumlah penghasilan bruto pegawainya itu sisa dari penghasilan brutonya. Jadi misalkan, jadi kan si Afa tadi penghasilan brutonya itu sebesar 3.500.000. 3.500.000 ini dimasukkan ke dalam kolom jumlah penghasilan bruto pegawai. Kalau udah, kita cek lagi di sini di total jumlah penghasilan bruto. Jadi total penghasilan bruto itu yang dihasilkan oleh 2 orang, Ilham sama Afa, itu 9.274.300. Kita cek. Jadi di sini tuh secara otomatis terisi ketika kita kita mengisi ketika B ini kita diisi 3.500.000, maka secara otomatis 5.700.000 ini ditambahkan dengan 3.500.000 ini, hasilnya di sini harus udah otomatis, dan kita cek di perhitungan kita tuh penghasilan bruto sebulan 2 karyawan ini segini apa enggak sih, 9.274.300 apa enggak. Pokoknya di sini tuh hasil penghasilan bruto seluruh karyawan yang ada di PT ABC. Bruto masuk, tapi tetap penghasilan pajak yang dikenakan tetap yang punya Ilham saja, karena si Afa tidak dikenakan pajak penghasilan 21. Selanjutnya, untuk bukti potong PPh pasal 21 bukan pegawai. Yang tadi disebutkan itu sebelumnya itu 21 yang pegawai tetap. Kalau yang ini bukan pegawai, itu cara menginputnya. Pilih isi SPT pada aplikasi SPT, itu ada isi SPT, kemudian pilih daftar bukti potong, dan pilih tidak final atau 17212, kemudian klik baru pada menu, kemudian isi data NPWP, nama, NIK, dan alamat. Jadi nanti ketika udah klik isi SPT, daftar bukti potong, dan tidak final, itu akan keluar pop-up seperti ini, dan klik baru, akan muncul seperti ini juga. Ada menu, kemudian isi data NPWP, NIK, nah, NPWP-nya NIK sama nama, terus alamatnya, terus penghasilan brutonya. Dasar pengenaan pajaknya di sini kan tadi 50%. Jika dia penghasilan dia bukan pegawai, dia secara otomatis BPP-nya akan menghitung secara otomatis 50%. 50% dari jumlah penghasilan brutonya 1.500.000. Tarifnya 5%.
dia tidak ada NPWP, maka secara otomatis juga tanpa NPWP di sini akan tercentang atau terchecklist. Dan kode objek pajaknya di sini 211009 untuk pegawai, bukan pegawai. Jika sudah selesai diisi, ada nama NPWP, alamat, dan segala macamnya, klik simpan kalau sudah. Setelah itu, ketika kita mau memasukkan lagi untuk bukti potong PPh pasal 26. Tadi kan PPh pasal 21, tapi bukan pegawai. Yang sekarang itu PPh pasal 26, bukan pegawai. Sama aja, tapi di perbedaan dari PPh pasal 26 ini dengan PPh pasal 21 ini di kode objek pajaknya. Jadi sebelum kan tadi NPWP diisi nama, nik, alamatnya, dan dia orang asing, berarti di sini checklist WP asing, kode negaranya kita cari aja di sini. Setelah itu kita cari kode negaranya sudah, kode objek pajak pasti teruju ke 27199. Ini kode objek pajak untuk PPh pasal 26. Untuk jumlah penghasilan brutonya 27.284.000. Untuk DPP-nya itu menghitung sendiri, itu otomatis ke jumlah penghasilan brutonya. Dan tarifnya 20%, PPh dipotongnya 5.456.800. Klik simpan. Jadi kita masukin aja angka-angkanya yang sebelumnya. Kita sudah ngitung dan masukin identitas dari wajib pajaknya, dari karyawan yang dipotong PPh pasal 26 ini. Setelah itu klik simpan. Terus untuk tanggalnya yang di sini itu tanggal pemotongannya. Tanggal pemotongannya itu tergantung kita ngeluarin penghasilan buat dia itu tanggal berapa. Setelah sudah selesai, kita ngisi untuk PPh pasal 21 tidak final dan PPh pasal 26 tidak final. Itu selanjutnya kita ke halaman induk. Ke halaman induk itu kita setelah pengisian SPT selesai, selanjutnya klik isi SPT lagi. Klik isi SPT itu ke SPT induk 1721. Kemudian muncul tampilan yang memuat jumlah pajak terutang. Setelah itu klik simpan ada pada pernyataan dan TTD pemotong, tanda tangan pemotong. Jadi ketika kita klik SPT masa 2126 induk akan muncul seperti ini. Dan ini tuh menggambarkan bahwa berapa sih pajak yang terpotong. Itu segini, atas penghasilan bruto 9.274 itu karyawan tetap, 2 orang, pajak penghasilannya segini 28.000, dan untuk yang bukan pegawai, yang tadi yang bukan pegawai itu yang 1 orang, itu penghasilan brutonya 3 juta, pajak penghasilannya itu 75.000. Yang di sini yang tertera itu jumlah penghasilan bruto, bukan DPP. Karena ini uang yang keluar, itu terus yang ke-10 itu yang 26, yang dikenakan PPh pasal 26, itu ada 1 orang, penghasilan brutonya sekian, dan penghasilannya 5.456.800. Jadi PPh 21 masanya itu sebesar 5.560.335. Selanjutnya, setelah kita tahu pajak terutang ini, setelah kita tahu pajak terutangnya berapa, ini tuh harus dibayarkan terlebih dahulu dengan membuat ID billing. Jadi langkah selanjutnya itu tidak bisa dilanjutkan sebelum kita membayar dulu. Kita bayar pajak yang terutang terlebih dahulu dengan cara membuat ID billing. Caranya itu login ke akun DJP online. Login ke akun DJP online, ke akun pajak.co.id. Setelah itu ke menu bayar. Dan setelah ke menu bayar, itu ada satu menu namanya e-billing, dan akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Klik aja e-billing dan akan muncul tampilan seperti ini. Kita hanya ngisi NPWP, nama, alamat itu sudah tertera. Karena kan login itu kan berarti akunnya, jadi akunnya PT ABC sudah tertera alamatnya di Jakarta, NPWP-nya sekian. Kita hanya mengisi jenis pajak, jenis setoran, masa pajak, tahun pajak, dan jumlah setorannya. Untuk jenis pajaknya itu, kita ngisi 41121 untuk PPh pasal 21, dan kode objek pajak lainnya sesuai dengan masing-masing PPh pasal berapa. Terus jenis setorannya itu untuk masa itu 100, jadi tiap bulan kita bayar, itu namanya jenis setorannya itu masa, tiap bulan kita bayar 100 masa.
Terus untuk masa pajaknya Januari 2020, jumlah store-nya itu berapa? Yang 21, PPh pasal 21. Jadi kan tadi ada yang buat kita bayar, ada yang dikenakan PPh pasal 21 sama PPh pasal 26. Nah, itu kode jenis pajaknya itu berbeda, maka di sini jenis pajak yang PPh pasal 21 aja yang dicantumkan, yang jumlah yang dikenakan PPh pasal 21 aja. Karena 26 nanti jenis pajaknya berbeda. Di sini kode jenis pajaknya akan berbeda. Untuk masa diisi sesuai dengan masa pajak yang diinginkan, yang ingin dibayarkan. Jumlah setoran diisi dengan jumlah PPh 21 yang terutang. Dan untuk pembayaran PPh 21 ini atau 26 dibayarkan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya. Ini contohnya untuk pembayaran PPh pasal 26-nya menggunakan kode jenis pajak 41127. Di sini untuk jenis setorannya tetap masa karena tiap bulan kita bayar. Terus masa pajaknya Januari, tahun pajaknya 2020, jumlah setornya 5.496.800. Jadi angka di sini yang diambil hanya angka yang dikenakan PPh pasal 26. Dan pembayarannya paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya. Setelah itu, setelah pajak terutang dibayarkan, itu ID billing udah dapat, udah tahu, kita setoran menggunakan kode ID billingnya, dan setelah menyetorkan pajak, kita akan mendapatkan yang namanya nomor transaksi penerimaan negara (NTPN) yang ada pada bukti bayar. Yang ada pada bukti bayar. Setelah itu, setelah NTPN didapatkan, maka langkah selanjutnya adalah memasukkan data tersebut ke dalam surat setoran pajak. Jadi kita bisa lanjutin di aplikasi SPT untuk memasukkan NTPN-nya. Karena kita sudah bayar, kita bisa lanjutin langkah-langkah yang sebelumnya, itu klik pada isi SPT, lalu pilih daftar SSP, setelah itu klik tambah untuk menambahkan bukti bayar atas pembayaran pajaknya, kemudian isi kode akun pajak, kode jenis setoran, tanggal bayar, nomor transaksi penerimaan negara, dan jumlah PPh disetor, lalu simpan. Di sini isi kode akun pajak dan seterusnya ini dilihat dari bukti bayarnya aja. Jadi di bukti bayar itu kode akun pajaknya pasti kelihatan, ada kode akun pajaknya diisi sesuai dengan bukti bayarnya, tanggal bayarnya juga, misalkan sebelum tanggal 10, kita tulis tanggal bayarnya misalkan tanggal 9 bulan Februari, kita 9 Februari 2020, nomor transaksi penerimaan negaranya juga ditulis, ya, ada di bukti bayarnya. Jumlah PPh disetor itu tadi disebutkan kan beda kan 21 sama 26, jadi ada 2 SSP ini nanti, ada SSP buat 21, PPh pasal 21, yang kedua ada PPh untuk SSP untuk PPh pasal 26. Ini untuk contohnya, itu pada slide ini, jadi nanti kita akan ngisi di pop-up ini. Kita isi di sini, dengan kode akun pajak itu diisi, kalau pasal 21 itu 41121, di sini kalau 26 itu 41127. Jadi nggak dijadiin satu di sininya. Jadi kita kan bayarnya beda untuk pasal 21 sendiri, untuk pasal 26 sendiri karena kode akun pajaknya berbeda. Untuk kode jenis setorannya kita menggunakan 100, kita bayarnya tanggal 10 Februari, dan NTPN-nya kita masukkan saja sesuai dengan bukti bayarnya, dan jumlah PPh disetornya juga iya. Ini angka ini tuh sesuai dengan ID billing juga yang kita buat sebelumnya untuk membayar. Selanjutnya, kalau udah mengisi SSP, jika semua sudah terisi itu dengan benar, langkah selanjutnya adalah kembali ke menu isi SPT. Jadi, kembali lagi ke menu isi SPT, pilih SPT induk, kemudian klik B1 daftar pemotongan. Di sini, klik pada SPT masa 21 yang induk, itu ada beberapa, ada B1, B2, C, D, E. Itu yang pertama, B1 itu kan muncul buat kita tahu berapa pajak terutang kita. Nah, yang perhitungan PPh, terus objek pajak finalnya kalau ada, kalau nggak ada, ya nggak ada checklist-nya. Terus untuk lampirannya, itu lampirannya formulir 17211 untuk satu masa pajak, terus ada 212 untuk satu lembar. Ini akan secara otomatis terisi untuk ketika kita udah mengisi SSP juga akan terisi di 17214-nya. Terus setelah itu yang di E itu pernyataan dan tanda tangan pemotong. Itu NPWP pemotong sama namanya itu sudah ada. Kita ngisi
itu di tanggal sama tempatnya aja. Tanggalnya itu tanggal lapor kita. Tanggal lapor kita untuk SPT-nya tanggal berapa. Dan untuk tanggal lapor SPT masa itu paling lambat tanggal 20 di bulan berikutnya. Misalkan kita ngisi untuk SPT Januari, maka lapor pajaknya itu paling lambat tanggal 20 Februari. Dan tempatnya di Jakarta. Kalau udah keisi yang pemotong NPWP nama, tanggal, sama tempat, maka klik simpan. Dan SPT sih udah jadi. Untuk SPT-nya udah jadi, maka kita akan klik menu cetak. Kita mau lihat nih induknya seperti apa, bukti potongnya seperti apa, agar kita bisa menyerahkan bukti potong tersebut kepada karyawannya kayak Wati atau James yang ingin mengambil bukti potong tersebut. Nah, pada SPT itu ada klik menu cetak pada aplikasi, lalu pilih formulir SPT. Itu di SPT itu ada menu cetak di atas, itu terus lalu pilih formulir SPT. Kemudian klik pada kotak 1721 untuk mencetak induk SPT. Seperti ini tampilannya untuk mencetak formulir SPT induk. Dan untuk mencetak bukti potong itu seperti ini tampilannya. Itu pilih bukti potong. Kalau yang SPT induk tuh milih yang cetak, menu cetak, terus kalau yang bukti potong, pilih yang bukti potong. Terus kita mau mencetak bukti potong tidak final, yang tadi punya Wati dan James. Punya Wati dan James, klik satu-satu, kita cetak. Biasanya sih di sini cetaknya nanti kita kalau tidak mau di print langsung, kita bisa ke print ke PDF dulu, baru nanti bisa disimpan dulu, baru nanti di print. Kalau bisa kalau cetak langsung bisa juga. Misalkan kita mau mencetak langsung dari sininya juga bisa. Nanti diarahkan ke printernya aja. Kalau misalkan udah klik 1721, klik print, itu nanti kita suruh pilihnya mau PDF atau mau ke printer. Kalau mau PDF-in dulu, semuanya PDF, nanti disimpan dulu, baru nanti di print semuanya juga bisa. Ini contoh bukti potong PPH 21 tidak final. Di sini ada termuat nomornya, terus ada NPWP-nya, sama namanya, alamat, sama kode objek pajak dan segala macamnya, jumlah penghasilan bruto, sama DPP, serta PPH dipotongnya. Ini bentukan contoh dari bukti potong PPH 21 tidak final. Dan untuk PPH 26 tidak yang finalnya itu seperti ini. Jadi apa yang kita input tadi di SPT akan muncul sama seperti di PDF-nya. Selanjutnya, untuk pelaporan ISPT, kita kan udah buat SPT. SPT-nya harus dilaporkan. Nah, kalau sekarang bisa SPT, pelaporannya bisa online, dan pelaporan online itu dibutuhkan yang namanya CSV dan bayarnya. CSV ini dia file yang isinya itu SPT kita, cuman dalam bentuk file CSV. Jadi kita ngambil CSV-nya dulu buat kita laporin. Langkah terakhir kita pilih menu CSV, kemudian pilih pelaporan SPT. Jadi di aplikasi SPT, ada pelaporan SPT, menu pelaporan SPT, pilih masa yang akan dilaporkan. Nanti keluar ketika kita pilih menu CSV, terus pelaporan SPT akan keluar seperti ini. Ketika sudah keluar seperti ini, kita pilih masa yang akan kita keluarkan CSV-nya. Setelah itu, buat file CSV, kita letakkan di tempat yang kita mau, yang kita butuhkan di mana, misal taruh di D atau di mana, bisa aja. Setelah itu, langsung kesimpan CSV-nya, dan file CSV ini jangan diubah nama filenya, karena kalau diubah nggak akan kebaca di kantor pajaknya, di DJP online-nya. DJP online-nya itu nggak kebaca CSV-nya. Jadi ketika kita nyimpan buat file CSV, itu namanya jangan diubah-ubah, udah kayak gitu aja. Setelah itu CSV-nya udah keluar, kita juga harus menyiapkan bukti bayar. Jadi kan kita tadi buat ID billing, terus kita bayar, ada bukti bayarnya, kita scan, terus habis itu kita
letakkan di sini bareng sama CSV untuk pelaporannya. Untuk penamaan PDF, untuk penamaan bukti bayarnya itu sama dengan kayak CSV-nya. Dan bukti bayarnya ini kalau misalkan bentuk gambar itu dijadiin PDF dulu. Jadi lampiran yang buat laporan itu ada CSV sama bukti bayar. Bukti bayar dalam bentuk PDF dan nama filenya itu harus sama antara CSV dan bukti bayarnya. Setelah udah disiapkan antara CSV dan bukti bayarnya udah siap, kita lapor masuk ke DJP online, kita login lagi untuk lapor ke akun pajaknya. Kemudian ke menu lapor. Kalau yang tadi ID billing kita ke menu bayar, kalau lapor ke menu lapor, selanjutnya ke e-filing, lalu buat SPT. Di sini ke e-filing, terus ada tampilan ada arsip SPT, buat SPT, draft SPT, sama bantuan. Itu kita klik yang buat SPT. Buat SPT ini, terus akan muncul seperti ini. Ada NPWP. Nah, di sini ada file SPT-nya. File SPT-nya itu yang berbentuk CSV. Pilih file, CSV kita di mana, kita taruh, terus lampirannya itu ada bukti bayarnya. Bukti bayarnya itu PDF. Di sini pastikan ekstensi file PDF. Maka dari itu kita kalau misalkan bukti bayarnya bentuknya gambar, kita bikin PDF dulu. Nah, kalau udah selesai, udah masukin semuanya, ada file CSV sama file bukti bayarnya, kita bisa lapor. Setelah lapor, kita akan mendapatkan yang namanya bukti penerimaan elektronik. Ini ada nama, NPWP-nya, tahun pajaknya, masa pajak, jenis SPT-nya, terus status SPT-nya itu kurang bayar 5.560.000 karena terutang. Terus untuk tanggal penyampaiannya tanggal 20 Februari dan ada nomor tanda terima elektroniknya sebagai bukti. Setelah selesai, ini bisa jadi bukti kalau misalkan kita tuh udah lapor pajak di masa Januari. Udah. Bisa ditunjukin ini seperti kayak tampilan SPT PPh 21 itu seperti ini. Untuk pegawai tetap tuh yang di satu masa pajak akan tampilannya seperti ini. Dan untuk yang tidak final 2126 akan seperti ini. Ini untuk CSV, laporan SPT, dan menu cetaknya. Ini untuk SPT induk, dan dipotongnya. Kita klik tidak final. Nanti akan muncul yang namanya Wati sama James. Itu nanti kita bisa cetak bukti potong yang akan diserahkan pada Wati dan James. Seperti itu. Udah ya. Sekian presentasi materi dari saya. Baik. Terima kasih banget untuk Mbak Fitriana, pemaparannya yang cukup panjang ya. Karena memang untuk PPh pasal 21 ini tuh biasa kita kalau brevet itu untuk bahas PPh 21 dan SPT itu sendiri tuh bisa 2 hari full gitu. Dan kita di sini coba gimana caranya supaya bisa memberikan pemahaman yang menyeluruh ya dari subjek pajak, objek pajak sampai pelaporan SPT di bawah 2 jam aja gitu. Nah, saya nggak tahu nih dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, apakah dengan waktu yang dengan sangat singkat ini, dengan informasi yang padat banget ya, dari mulai penentuan subjek, objek, sampai perhitungan, pembuatan SPT, dan pelaporan, apakah bisa dapat dimengerti gitu kan. Mungkin kalau misalnya memang masih kesulitan nih untuk mengikuti, jadi semua rekaman dari kelas-kelas online kita itu akan di-upload ke YouTube-nya Smesco Indonesia, di mana di situ Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali kapan saja Bapak Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut. Mungkin sekarang baru pengenalan dulu, nanti setelah menemui, mencoba, lalu menghitung, di sana ada kendala-kendala, bisa ditonton ulang videonya, dan nanti juga kita akan berikan lampiran dari peraturan yang menjadi dasar perhitungan PPh pasal 21, di mana di sana juga nanti ada banyak contoh-contoh terkait perhitungan PPh pasal 21. Oke, saya melihat
cek yang chat yang masuk, belum ada pertanyaan yang masuk nih sejauh ini. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya memang punya pertanyaan terkait PPh pasal 21, itu bisa dituliskan di kolom chat kita. Nanti saya dan Pipit akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu terkait perhitungan pelaporan, subjek, objek, apapun itu tentang PPh pasal 21. Oke, sambil menunggu pertanyaan yang masuk nih, mungkin saya mau bincang-bincang dikit dengan Mbak Fitri. Mbak, itu tadi saya sempat lihat di slide-nya, kan di sana ditulis bahwa pemotong cabang itu termasuk salah satu yang wajib memotong PPh pasal 21 gitu ya. Yang dimaksud dengan cabang di sini tuh apa sih? Cabang di sini, cabang misalkan perusahaan A ini dia membuka cabang, misalkan cabang A ini pusatnya ada di Tanah Abang, terus dia buka lagi perusahaan ada di misalkan di daerah Pluit atau di daerah daerah Pluit lah. Di daerah Pluit ini yang namanya itu cabang karena kan pusatnya di Tanah Abang. Nah, yang di Pluit ini namanya perusahaan cabang, dan perusahaan cabang ini juga harus mendaftarkan NPWP-nya ketika dia mau agar bisa menjadi pemotong PPh 21. Oke, berarti kalau misalnya saya punya cabang toko gitu ya misalnya, atau kantor cabang di kota lain gitu, berarti harus mendaftarkan NPWP cabang dulu ya ke kantor pajak tempat cabang itu berada? Iya, harus didaftarkan terlebih dahulu. Oke, setelah mendapat NPWP cabang, yang menjadi kewajiban di kantor pajak cabang tersebut atau di NPWP cabang tersebut hanya PPh 21 atas karyawan yang di cabang tersebut aja gitu ya? Iya, kalau di cabangnya itu berarti yang jadi pemotong, yang perusahaan cabang ini hanya kewajibannya sebagai pemotong PPh 21 aja. Untuk PPh yang lainnya itu dipusatkan ke yang perusahaan pusatnya, yang jadi pemotong. Misalkan PPh 23 atau segala macamnya itu masuknya ke perusahaan pusatnya, bukan perusahaan cabangnya. Oke, dan hanya atas karyawan yang bekerja di cabang tersebut ya, Mbak ya? Iya. Oke, berarti kalau misalnya saya ternyata ada membayar tetap teknisi dan lain-lain, itu tetap masuknya ke pusat berarti ya, Mbak ya? Maksudnya di SPT PPh 21 pusat. Cuman kalau misalkan di perusahaan cabang dia dia gunain misalkan jasa-jasa yang lain, misalkan bukan pegawai, tetapi kerja di perusahaan cabang, yaitu termasuknya ke perusahaan cabangnya. Tapi kalau misalkan dia kerjanya di perusahaan pusat, berarti pemotong PPh 21-nya berarti perusahaan pusatnya, bukan perusahaan cabangnya. Oke. Baik. Lalu saya mau nanya lagi nih, kalau misalnya ya dari slide tadi kan saya sempat lihat nih ada yang namanya tuh berkesinambungan gitu kan untuk pembayaran kepada non pegawai gitu ya, yang bersifat berkesinambungan atau pegawai lepas gitu ya. Apa sih Mbak sebenarnya arti dari berkesinambungan itu sendiri? Berkesinambungan di sini berarti berhubungan dengan kerjaan, maksudnya bidang dari perusahaan itu tuh tapi ada hubungannya dengan kerjaan yang ada di perusahaan itu. Misalkan di perusahaan itu dia bekerja misalnya sebagai IT freelancer deh untuk maintenance setiap bulan gitu. Berarti kalau dari bulan ini dia maksudnya kalau perjanjiannya adalah setiap bulan, berarti itu dianggap berkesinambungan seperti itu ya? Ya. Nggak hanya sekali aja, kecuali misalnya saya manggil orang IT untuk menservis komputer. Nah, itu berarti sekali aja artinya tidak berkesinambungan seperti itu ya, Mbak ya? Berarti sekali-kali. Kalau sekali-kali tidak berkesinambungan. Oke, baik. Itu pertanyaan dari saya. Bapak Ibu tidak ada yang bertanya ya? Ini mungkin materinya sudah terlalu lengkap atau terlalu bingung ini sampai nggak ada yang nanya. Oke, sambil menunggu pertanyaan yang masuk, Bapak Ibu, kita di sini memberikan materi hari ini terkait PPh pasal 21.
seperti yang tadi saya sudah jelaskan di awal, saya ingin menekankan kembali untuk Bapak Ibu yang selaku pengusaha yang masih bersifat orang pribadi dan memiliki NPWP, itu biasanya pada saat pendaftaran NPWP itu ada yang dapat satu kertas biru namanya surat keterangan terdaftar. Di situ tuh Bapak Ibu dicantang apa aja yang menjadi kewajiban perpajakan dari Bapak Ibu gitu. Biasanya pada umumnya pemotongan PPh pasal 21 itu tidak menjadi salah satu kewajiban yang dicantang apabila Bapak Ibu status NPWP-nya adalah orang pribadi. Namun, apabila Bapak Ibu status NPWP-nya adalah perusahaan atau badan seperti PT, CV, itu biasanya di surat keterangan terdaftarnya itu pasti tercantum sebagai pemotong PPh pasal 21. Saya mungkin mau sedikit jelaskan nih, emang apa sih resikonya kalau contoh saya punya perusahaan berbentuk PT, tapi saya tidak memotong PPh pasal 21 terhadap karyawan-karyawan saya atau tenaga kerja lepasan lain yang saya hire gitu ya. Resikonya gini, mungkin kalau tidak ada pemeriksaan pajak, Bapak Ibu aman-aman aja ya. Cuma biasanya itu akan menjadi pertanyaan ketika sebuah perusahaan itu mensubmit SPT badan, lalu punya NPWP, status NPWP-nya aktif, berarti kan perusahaannya aktif nih. Kalau perusahaannya aktif, pasti minimal punya yang namanya karyawan dong. Dan karyawan itu walaupun gajinya di bawah UMR sehingga tidak terutang pajak karena masih di bawah PTKP tadi yang 54 juta setahun, itu tetap harus dilaporkan di SPT PPh pasal 21. Walaupun ada ketentuan di mana kalau misalnya semua karyawannya di bawah PTKP sehingga tidak ada pajak yang terutang, itu tidak perlu melaporkan SPT masa PPh pasal 21. Cuma bisa menjadi pertanyaan nih Bapak Ibu dari kantor pajak tempat Bapak Ibu terdaftar. Kenapa kewajiban SPT PPh pasal 21 ini yang seharusnya disubmit secara bulanan apabila bentuk badan usaha Bapak Ibu PT atau CV tidak pernah dilaporkan seperti itu. Dan untuk yang usahanya mempunyai karyawan semuanya di bawah PTKP sehingga tidak ada pajak PPh pasal 21 yang harus disetorkan setiap bulan pun tetap ada kewajiban tahunan di mana setiap masa Desember itu tetap harus submit SPT disertai dengan bukti potong 1721A1 yang tadi sudah sempat ditampilkan oleh Mbak Fitri ya, di mana di situ sebagai perusahaan wajib menerbitkan bukti potong untuk seluruh karyawannya. Bukti potong ini yang menjadi dasar bagi karyawan untuk melaporkan SPT tahunan mereka, seperti itu. Jadi apabila lalai nih melaporkan SPT masa tahunan, nah ini sudah menjadi tanda tanya nih di mata kantor pajak. Oke, kalau misalnya SPT masa tidak pernah lapor, yang saya maksud masa di sini Januari sampai November gitu ya. Mungkin SPT-nya nihil, jadi tidak diwajibkan untuk melapor. Tapi begitu masa Desember yang deadline-nya itu di tanggal 20 Januari, juga tidak ada SPT PPh pasal 21 yang masuk, ini sudah akan menjadi tanda tanya. Berarti tingkat compliance atau tingkat kepatuhan Bapak Ibu sebagai wajib pajak itu raportnya sudah bisa dibilang ada bendera merahnya nih. SPT masa 21 kewajibannya tidak dijalankan dengan baik. Itu dia kenapa di sini kita ingin mensosialisasikan bagaimana sih kewajiban-kewajiban terutama untuk badan usaha itu memang kewajibannya cukup banyak gitu ya, PPh 21, 23, 4F2 itu nanti akan saya jelaskan lagi di sesi kelas-kelas berikutnya yang terpisah. Tapi kalau untuk PPh 21 itu hampir pasti semua perusahaan yang masih berjalan itu ada tuh yang namanya pegawai gitu. Walaupun nggak ada pegawai misalnya ada deh tenaga kerja lepasan. Nah, itu semua wajib dilaporkan di SPT PPh pasal 21. Apabila Ibu nih Ibu Bapak banyak rapot merahnya di sistemnya kantor pajak gitu ya, dalam arti tingkat kepatuhan pelaporan SPT-nya itu diindikasikan rendah. Nah, Bapak Ibu itu bisa menjadi target pemeriksaan pajak. Apa yang terjadi pada saat pemeriksaan pajak? Kalau diperiksa pajak, Bapak Ibu akan dimintai seluruh data nih terkait PPh 21 misalnya ya, seluruh data karyawan,
akan diminta juga rekening korannya, slip gaji. Nah, nanti di situ akan dihitung berapa sih PPh pasal 21 yang seharusnya selama ini Bapak Ibu setor, dan pemeriksaan itu bisa berjalan sampai 5 tahun ke belakang. Bisa dibayangkan nih, kalau misalnya 5 tahun tidak pernah menjalankan kewajiban PPh pasal 21 sebagai satu bentuk badan usaha, itu dari semua gaji yang dibayarkan ke pegawai, itu kan seharusnya PPh pasal 21 itu dari perusahaan tuh hanya membantu pemerintah untuk menarik pajaknya dari karyawan gitu ya. Jadi sebenarnya bukan pakai uangnya perusahaan juga gitu, tapi gaji karyawanlah yang dipotong pajak gitu. Sehingga nanti pada saat si karyawan ini melapor di SPT tahunannya, pajak yang sudah dipotong oleh perusahaan itu bisa dianggap sebagai kredit pajak. Namun kalau misalnya ini baru ditemukan pada saat pemeriksaan, kan gajinya sudah terlanjur ditransfer full nih ke karyawan Bapak Ibu, seluruh karyawan selama misalnya 5 tahun terakhir gitu. Bisa dibayangkan nggak berapa PPh pasal 21 terutang dari perusahaan Bapak Ibu yang selama ini lalai di store? Dan jangan lupa, di atas itu semua masih ada denda 2% per bulan dari jumlah kurang bayarnya. Kalau 5 tahun itu udah pasti dendanya tuh 48%. Berarti itu hampir dari 1,5 dari apa yang seharusnya Bapak Ibu bayar gitu kan. Dan bayarnya pun sebenarnya bukan pakai uang perusahaan, tapi kalau ditemukan pada saat pemeriksaan, karyawannya ada yang sudah resign, karyawannya ada yang sudah entah kemana, tidak bisa dikontak, dan karyawannya sudah ditransfer gajinya full, sudah dipakai, dibelanjakan untuk ini itu, untuk ditarik kembali pajaknya itu sangat amat sulit, hampir bisa dibilang mustahil gitu. Jadi akhirnya yang tadinya sifatnya perusahaan ini hanya menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk menarik pajak dari karyawan, akhirnya malah menjadi beban perusahaan itu sendiri gitu. Pada saat dilakukan pemeriksaan, kan harus mau tidak mau perusahaan harus membayar gitu ya kelalaian beserta denda-dendanya gitu. Dan ini yang ingin kita sosialisasikan, bahwa jangan sampai perusahaan Bapak Ibu itu mengalami hal sedemikian rupa gitu. Beban takutnya nanti ditemukan pada saat pemeriksaan beban dari pajak Bapak Ibu yang harusnya tadi 0 terkait PPh pasal 21 menjadi sangat besar gitu. Oke, ini sambil tadi saya menunggu pertanyaan-pertanyaan yang masuk, jadi saya ingin memberikan sedikit cerita di balik kenapa sih pentingnya kita tuh yang memang wajib melakukan pemotongan PPh pasal 21 itu menjalankan kewajibannya gitu. Memang banyak yang sekarang ini menganggap remeh gitu ya terkait PPh pasal 21 repot nih ngitungnya gitu, sulit ngitungnya, harus install SPT segala macam. Memang saya akui PPh pasal 21 itu adalah bukan hal yang simple gitu ya. Apalagi terkait perhitungan karyawan yang kita harus terus nih memaintain akumulasi penghasilannya dari Januari sampai bulan berjalan di nanti di akhir tahun gitu. Memang bukan hal yang simple, tapi dengan adanya sekarang teknologi, banyak aplikasi-aplikasi yang saya tahu itu online pajak itu bisa memberikan aplikasi atau fasilitas dari website mereka untuk menghitung PPh pasal 21. Bapak Ibu tinggal masukin data karyawan, muncul deh tuh PPh pasal 21-nya. Nah, kemudahan-kemudahan sistem seperti ini mungkin yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu untuk memudahkan supaya bagaimana caranya apa yang menjadi kewajiban sebagai wajib pajak itu bisa terpenuhi dengan baik. Oke, sudah ada pertanyaan yang masuk. Oke. Dari Molin, Bu, jika kita telat lapor pajak orang pribadi, apakah akan kena denda? Oke, mungkin Mbak Fitri bisa menjawab nih. Kalau telat lapor SPT orang pribadi, apakah ada denda? Kalau telat lapor pajak orang pribadi itu udah pasti ada dendanya. Dan yang tadi disebutkan juga yang telat bayar juga kan ada disebutkan 2% untuk administrasi. Dan untuk lapornya itu pajak orang pribadi itu ada kena denda untuk lapor 100.000. Oke.
Ya, jadi kan memang SPT orang pribadi itu kita tahu deadline lapornya kan 3 bulan dari tahun pajak berakhir ya, atau 31 Maret ya. Jadi yang belum lapor SPT 2019 untuk tahun ini memang karena COVID ada sedikit relaksasi, ini bisa dilapor sampai 30 April. Cuma kalau sampai sekarang belum lapor, itu sudah hitungannya telat, dan dendanya itu denda telat lapor 100.000. Lalu kalau ada kekurangan pembayaran lagi, ada denda bunga 2% per bulan. Gitu. Jadi selama belum dilakukan pembayaran, bunga itu akan terus berjalan gitu sampai maksimal 24% per bulan itu, atau 24 bulan atau 48%. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan selanjutnya dari Antonius Clement. Mbak, kalau CV sudah memiliki NPWP namun terpaksa tutup dan di kemudian hari harus pindah alamat kantor virtual office, misal tadinya di Jaksel, pindah ke Jakbar. Apakah harus mengubah NPWP baru agar bisa melaporkan di kantor pajak Jakbar? Oke, Mbak Fitriana, mungkin gimana nih pengalamannya terkait perpindahan alamat? Bisa diceritakan? Prosedurnya seperti apa sih harusnya kalau mau pindah alamat gitu? Untuk pindah alamat mungkin agak rumit gitu ya, maksudnya banyak persyaratan juga, terus emang harus pindah juga, itu kan pertanyaannya apakah harus mengubah NPWP baru agar bisa melaporkan pajak di KP Jakbar. Jadi kita kalau pindah alamat, berarti NPWP-nya harus diubah. Mungkin NPWP-nya bukan dalam arti yang berubah total, apply NPWP baru gitu, Pak. Cuma yang biasanya itu kita temui ada namanya form update data wajib pajak ya, Mbak ya. Nah, di situ tuh kita bisa update data apa aja terkait kita, termasuk ya data alamat itu sendiri, lalu disubmit ke kantor pajak asalnya. Misalnya tadi asalnya di Jakarta Selatan, disubmit ke kantor pajak asalnya di Jakarta Selatan, form perubahan alamat itu atau form update data. Nah, nanti dari kantor pajak tersebut itu nanti akan melakukan pengecekan apakah masih ada denda-denda atau sanksi-sanksi lain yang belum terselesaikan. Misalnya ada surat tagihan pajak atas denda telat lapor dan telat bayar. Nah, itu nanti bisa diminta untuk dibayarkan dulu sebelum akhirnya dikeluarkan sebagai wajib pajak di kantor pajak Jakarta Selatan ini, dan nanti ditransfer sebagai wajib pajak baru di Jakarta kantor pajak Jakarta Barat. Untuk nomor NPWP sendiri, memang zaman dulu itu berubah. Jadi pada saat pindah KPP, kalau nomor NPWP kita itu ada digit tertentu itu yang menunjukkan kode KPP. Nah, sekarang walaupun KPP-nya pun pindah, NPWP-nya itu tetap tidak berubah tuh nomornya. Jadi tetap sama dari nomor NPWP, cuma nanti di kantor pajak yang baru, Bapak akan diterbitkan kartu NPWP baru, kartu SKT baru yang menunjukkan alamat baru Bapak Ibu. Itu diterbitkan nanti dari kantor pajak baru. Jadi ada sistem transfer dari kantor pajak lama ke kantor pajak baru, Pak. Kurang lebih seperti itu. Caranya gimana? Bapak harus mengisi formulir perubahan data wajib pajak dan disubmit ke kantor pajak lamanya. Semoga mudah-mudahan menjawab ya Bapak Antonius. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Ingrid Yulistiawati. Mbak mau nanya, kalau misalkan saya seorang PNS yang sudah punya NPWP, terus kalau saya buka usaha lagi bagaimana tuh? Apa harus buat NPWP baru atas nama usahanya itu? Oke, aku bantu jawab ya. Kalau usaha barunya ini berbentuk apa? Kalau berbentuk pribadi, maka tidak perlu buat NPWP baru. Tapi yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah lokasi usahanya di mana. Kalau NPWP orang pribadi itu kan biasanya alamatnya itu mengikuti alamat tempat tinggal. Misalnya tempat tinggalnya tadi di daerah Jakarta Selatan, ternyata usaha barunya ini bukan di rumah nih, atau misalnya sudah beda wilayah gitu ya dengan KPP. Biasanya KPP itu mereka dibagi-bagi per wilayah. Nah, itu harus dicek untuk usahanya itu apakah masuk ke wilayah tempat kantor pajak sekarang Mbak terdaftar. Kalau memang masuk, berarti tidak perlu membuat NPWP lagi. Tapi seandainya usaha tersebut itu tidak masuk di lingkungan ruang lingkup KPP yang sekarang, itu di tempat usaha baru tadi itu dianggap sebagai cabang.
Mbak. Jadi cabang dari NPWP utama Ibu yang selaku karyawan atau karyawan PNS. Usahanya itu dianggap sebagai NPWP cabang. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, kalau sudah ada NPWP cabang, berarti itu harus melaporkan semua transaksinya ke dalam bentuk SPT Masa. Namun kalau kembali lagi nih, kalau bentuknya orang pribadi sih biasanya enggak gitu, tidak ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 21. Namun kalau usaha Mbak ini bentuknya badan usaha gitu, misalnya CV, nah itu tentu harus membuat NPWP baru. Misalnya CV Ingrid Yusilawati gitu kan. Nah, itu NPWP-nya akan tentu berbeda total dengan NPWP pribadi Mbak Ingrid selaku PNS. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Oke, apakah ada lagi pertanyaan yang masuk? Kita tunggu. Oke. Ada Lydia Priscilia. Oke. Kalau misalnya perusahaan baru yang baru aja dapat akte dari PT Notaris, tapi sudah ada nomor NPWP, hanya belum dikirim ke alamat PT. Kapan PT harus melaporkan PPh pasal 21? Kalau sudah terbit NPWP, itu pasti sudah terdaftar secara aktif sebagai wajib pajak ya, Mbak Fitriana ya. Nah, itu biasanya sudah langsung tuh di bulan itu, misalnya di bulan Juli sudah dapat NPWP. NPWP itu kan biasanya disertai dengan surat keterangan terdaftar. Surat keterangan terdaftar itu di situ tertulis tuh terdaftar sejak tanggal sekian. Oke, misalnya terdaftar sejak tanggal 30 Juli 2020. Berarti untuk transaksi di bulan Juli 2020 itu sudah harus dilaporkan SPT-nya. Biasanya tuh kalau bentuk usahanya itu badan, itu yang pasti PPh pasal 21 kalau sudah ada karyawan. Lalu kalau ada transaksi jasa, sewa kantor, itu bisa juga menjadi timbul kewajiban SPT PPh pasal 23 dan 4 ayat 2-nya. Itu. Jadi langsung di bulan terdaftar itu sudah wajib melapor, tapi deadline-nya kalau bulan Juli itu kan tanggal 20 bulan berikutnya, berarti tanggal 20 Agustus 2020 itu deadline untuk pelaporan SPT-nya. Tapi kalau ada yang kurang bayar, deadline pembayaran itu tanggal 10 bulan berikutnya. Atau kalau untuk bulan Juli 2020 itu 10 Agustus 2020. Oke, dari Mbak Ingrid, usaha pribadi Mbak. Oke, makasih jawabannya sama-sama. Terima kasih kembali. Oke, kita masih punya pertanyaan lagi nih dari Molin. Mbak, kalau kita organisasi non-profit, boleh motong pajak nggak? Kembali lagi, Mbak, dicek dulu ke surat keterangan terdaftarnya pada saat mendaftarkan NPWP. Nah, di situ lebih jelas apa-apa saja gitu yang memang menjadi kewajiban kewajiban perpajakan dari wajib pajak tersebut. Jadi untuk pastinya saya selalu sarankan untuk dicek ke surat keterangan terdaftarnya. Seperti itu, Mbak. Dari Mbak Lydia Priscilia, PPh pasal 21 harus dilaporkan tiap bulan atau bisa dirapel dalam 1 tahun? Maaf, masih awam soal pajak PT. Oke, Mbak Lydia, mungkin ini Mbak Fitriana bisa bantu jawab nih terkait yang ini. Apakah harus dilaporkan setiap bulan atau bisa dirapel 1 tahun? Gimana Mbak Fitri? Jadi untuk PPh pasal 21 ini kan di PT itu harus dilaporkan tiap bulan atau bisa dirapel. Harus dilaporkan tiap bulan. Tadi kan sebelumnya dijawab kalau misalkan ada deadline pembayaran PPh pasal 21 setiap bulannya. Itu tanggal 10 bulan berikutnya. Jika dirapel dalam 1 tahun, ya berarti untuk denda dalam setiap bulannya itu akan bertambah. Maksudnya akan kena denda, setiap bulannya akan kena denda. Jadi kita memang harus melaporkan pasal 21 setiap bulannya. Denda lapornya itu 100.000 per bulan ya untuk keterlambatan lapor SPT pasal 21, dan kalau belum lagi nanti denda terlambat bayarnya ya 2% per bulan gitu. Berarti lumayan kalau misalnya ada denda keterlambatan itu nanti diterbitkan STP gitu, dan bisa mempengaruhi rapor kredibilitas di kantor perusahaan. Betul. Karena kredibilitas kita di kantor pajak itu penting sekali gitu. Kita kan nggak mau yang menjadi target wajib pajak diperiksa. Repot sekali loh kalau udah diperiksa itu ya. Gitu. Jadi ya harus dilapor tiap bulan, kecuali tadi yang saya sebutkan, kalau SPT PPh pasal 21-nya menunjukkan nihil atau tidak ada yang wajib dibayar,
itu tidak dilapor setiap bulan nggak apa-apa, tapi nanti di masa Desember itu tetap harus. Seperti gitu. Oke, kelihatannya sudah tidak ada lagi pertanyaan yang masuk. Baik, hari ini cukup ramai ini pesertanya. Ternyata PPH Pasal 21 ini masih banyak peminatnya gitu ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya tadinya tuh berencana hari ini tuh mau bahas PPH 21, 23, 4 ayat 2, tapi ternyata setelah dibikin materinya, waduh PPH Pasal 21 aja udah banyak banget ya Mbak Fitri ya materinya. Jadi, tunggu aja, follow Instagramnya Smesco Indonesia. Di mungkin 2 minggu mendatang, kita akan lanjut mengupas tuntas mengenai PPH Pasal 23 yang juga seringkali menjadi kewajiban dari badan usaha untuk memotong dan menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk menarik pajak dari lawan transaksi. Untuk sementara, karena sudah tidak ada pertanyaan yang masuk, kita akan tutup. Oh, oke, ada satu pertanyaan lagi. Itu iya. Kak, mau nanya, kalau gaji 4,5 juta kan tidak kena PPh 21 ya, itu lapor kah? Oke. Mbak Aulia ini statusnya sebagai karyawan atau sebagai pemberi kerja atau sebagai usahanya nih yang menggaji karyawan? Kalau sebagai karyawan, tergantung nih, Mbak Aulia sudah punya NPWP atau belum? Ya, Mbak Fitri ya, kalau misalnya belum punya NPWP, berarti nggak ada kewajiban melapor SPT gitu. Karyawan dan sudah punya NPWP, nah itu gimana tuh Mbak Fitriana? Jadi kalau tadi ketentuan yang punya NPWP itu, setelah itu kan harus ada kewajiban laporan pajak walaupun pajak itu nihil. Jadi tetap dilaporkan walaupun gajinya masih 4,5 juta, yang dimana dia dikurangin PTKP masih nihil, jadi tetap masih dilaporkan karena sudah punya NPWP, ada kewajibannya, dari kewajiban wajib pajaknya dia. Tapi itu kewajibannya jadi tahunan aja ya Mbak ya, di SPT tahunan aja. Ya. Kewajiban pajak tahunan aja SPT, PPh orang pribadi tahunan. Yang deadline-nya itu biasanya setiap akhir Maret dari tahun pajak. Mbak Aulia seharusnya dari perusahaannya nanti akan menerbitkan namanya yang tadi bukti potong 1721A1. Nah, di sana itu itu menjadi dasar buat Mbak Aulia untuk melakukan pelaporan SPT tahunan di paling lambat pada bulan Maret 2021 untuk tahun pajak 2020. Oke, satu lagi Mbak, ada pertanyaan lagi. Oke, kalau misalnya punya 3 karyawan, gaji di bawah UMP dan belum punya NPWP, gimana caranya PT ngelaporin PPh? Oke, tadi Mbak Fitriana udah sempat bahas nih, kalau misalnya nggak punya NPWP itu nggak jadi masalah. Mungkin nanti bisa dilihat lagi ya, contoh tadi kita ada satu contoh yang karyawan di bawah PTKP. Ya, tapi dia punya NPWP tadi contohnya ya? Iya, yang tidak, yang di bawah PTKP tapi punya NPWP. Punya NPWP. Kalau di bawah PTKP nggak punya NPWP, perhitungannya sama, tetap dari perusahaan wajib melapor, hanya si karyawan itu dipotong pajaknya 20% lebih dari yang seharusnya gitu. Tapi kan kalau misalnya di bawah PTKP tidak ada pajak yang terutang juga gitu ya. Tetap dari sisi perusahaan harus lapor di bagian SPT itu. Kalau di induk ada yang penghasilan karyawan yang di bawah PTKP jumlahnya diisi jumlah berapa orang ya Mbak Fitri ya? Iya, yang di bagian B itu di SPT, kan ada di pemotongan pajak per bulanan, itu kan kita masukin kalau misalkan kita ada karyawan yang di atas PTKP, dia masukin input PPh-nya ada berapa dan penghasilan brutonya berapa. Jika di bawah PTKP itu ada dimasukin penghasilan brutonya aja, penghasilan gajinya dia berapa, dimasukin di situ dan berapa orang, ada jumlah pegawainya berapa, sama penghasilan brutonya berapa, ditulis aja di situ. Bagian jadi misalnya tadi kan 3 karyawan nih, misalnya satu karyawan gajinya 2 juta gitu kan. Berarti nanti kan di laporan di bagian B itu kita isi 3 karyawan yang di bawah PTKP, total penghasilan dari 3 karyawan tersebut 6 juta gitu. Dan selebihnya cara pelaporannya sama aja, Mbak. Jadi memang hanya perbedaannya itu di kolom tempat dimasukinnya, itu dimasuk bawah PTKP. Oke, ada pertanyaan lain lagi yang masuk. Kalau usaha perorangan tapi memiliki NPWP pribadi, memiliki karyawan bergaji 6,5 juta, gimana cara melaporkannya? Maaf awam. Usaha perorangan tapi memiliki NPWP pribadi. Pak Maris Abdil,
Pak Maris, biasanya kalau usaha perorangan itu tidak ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 21, Pak. Kecuali itu ada orang pribadi tertentu. Nah, SKT. Iya, untuk pastinya Bapak cek di SKT. Cuma kalau pengalaman kami itu hampir sangat jarang sekali Pak yang kita ketemui bahwa orang pribadi itu ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 21. Jadi kalau Bapak tidak ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 21, maka tidak perlu melaporkan gaji karyawan. Dan gaji karyawan itu misalnya 6,5 juta, ya udah Bapak bayar full aja gitu. Tidak ada pemotongan pajak apapun. Gitu Pak. Oke. Terima kasih banyak Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah bergabung di kelas online hari ini. Saya senang sekali bahwa antusiasnya begitu luar biasa untuk topik PPh pasal 21 hari ini. Untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ingin tahu lebih lanjut terkait kewajiban perpajakan dari badan usaha lainnya selain PPh pasal 21, itu nanti stay tune aja, bisa follow Instagramnya Smesco Indonesia, dan nanti kita akan update kapan kelas-kelas berikutnya. Untuk minggu depan kita akan membahas mengenai pembiayaan dulu, bagaimana caranya untuk melakukan pembukuan dengan sederhana, invoicing dengan sederhana, memanfaatkan aplikasi, sampai aplikasi itu bisa menuntun kita untuk mendapatkan pembiayaan modal usaha. Bapak Ibu, yang mungkin tadi saya ingin jelaskan lagi bahwa seluruh kelas kami di sini direkam dan akan diupload di YouTube-nya Smesco Indonesia. Jadi Bapak Ibu sewaktu-waktu memang ingin menonton kembali tayangan-tayangan dari online kelas kami bisa melihat di YouTube-nya Smesco Indonesia. Untuk materi akan kita share, kita ada link ke Google Drive. Ini akan saya kembali, tadi sudah sempat di share, ini akan saya share lagi di Google Drive ini, itu akan difolderi berdasarkan dari judul topik online kelas hari tersebut. Dari situ Bapak Ibu nanti bisa menemukan kita upload materi-materi terkait hari ini. Demikian dari saya. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dan ikut serta. Terima kasih banyak Mbak Fitriana bantuannya sudah berbagi ilmu terkait PPh pasal 21 ke Bapak Ibu pengusaha UMKM Smesco, dan juga terima kasih banyak kepada staf-staf Smesco yang sudah mendukung berjalannya acara hari ini. Selamat sore, selamat berakhir pekan. Terima kasih.